Salam sejahtera. Saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus kita akan memikirkan bagian yang terakhir dari penghiburan yang datang daripada Tuhan. Nah, kali ini kita akan melihat tentang Naomi. Nama ini tentu menjadi nama yang sangat familiar di telinga kita, nama yang sangat kita kenal, Naomi. Nah, di dalam Rut pasal yang keempat, kitab Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17 demikian firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangganya perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita melihat latar belakang kehidupan daripada Naomi adalah sebuah kisah yang penuh dengan tragedi. Maksud hati meninggalkan Bethlehem yang berarti rumah roti untuk menggapai kehidupan di rantau sana. Karena pada waktu itu Bethlehem dilanda kelaparan. Peruntungan coba diadu, tempat perjanjian ditinggalkan. Peruntungan coba diadu di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi itulah pilihan dari Naomi dan keluarganya. Suaminya sudah mengambil keputusan seperti itu dan Naomi mengikutinya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bukannya peruntungan akan masa depan yang menjanjikan yang mereka dapatkan, tetapi keruntuhan yang menghancurkan, itulah yang mereka alami. Sehingga isak tangis, ratap yang sedih mewarnai hari-hari mereka. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka tidak punya apa-apa. Sungguh mengerikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Naomi semakin hari semakin terpuruk, semakin terdampar, semakin jauh, semakin tak berdaya. Naomi harus melewati hari-harinya dalam kepedihan, kesedihan, karena dia sudah kehilangan suami dan anak-anaknya. Nah, pada waktu bermaksud pulang, 2 menantunya, baik Rut maupun Orpa, tak ingin berpisah dari dia. Ada ikatan yang kuat di antara mereka. Naomi meminta mereka untuk kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Tetapi 1 dari 2 menantunya, yaitu Rut, bertahan. Nah, disinilah kisah ini berlanjut. Saudara, Naomi sudah tidak mempunyai harapan lagi. Naomi sudah tak lagi mempunyai generasi. Naomi sudah tak lagi mempunyai nama, karena nama sudah tercabut dari dia. Ia sudah tak punya anak yang meneruskan nama keluarganya lagi. Ya, itu menjadi kepahitan bagi Naomi. Oleh karena itu, saudara, di dalam rasa cinta kasih yang meluap, Rut ingin berjuang bagi mertuanya. Tidak saja mendampingi, tetapi memberikan harga diri kepada mertuanya. Oleh karena itulah, ya, di dalam sebuah tradisi dan perjanjian, maka kemudian terhisaplah keluarga Naomi di dalam garis anak Rut yang kemudian diberi nama Obed. Saudara, kisah ini menjadi satu kisah yang sangat menarik. Karena aib daripada Naomi akhirnya dipulihkan oleh Tuhan dan diberikan kepada dia sebuah kegairahan, yaitu kegairahan karena mempunyai menantu yang dalam tanda petik memberikan anak kepada dia. Yang notabene sekaligus cucunya, begitu ya. Menjadi anak dia dan menjadi penerus bagi keluarganya. Itu menjadi anak penebusan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itulah ketika dikatakan anak ini menjadi anak yang memberikan sebuah kebanggaan, anak yang termasyur, anak yang luar biasa, harus dipahami dalam sebuah pemahaman yang utuh, yaitu ada sebuah kesukacitaan yang sudah diberikan kepada Naomi. Nah, inilah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi Naomi. Jadi, Naomi mendapatkan penghargaan yang tak terbilang. Naomi aibnya ditebus oleh Tuhan. Menarik bukan? Nah, di sini kita melihat bagaimana Naomi mengalami sebuah penghiburan yang besar di tengah-tengah ketidakmungkinan karena semuanya sudah terpuruk. Tak lagi ada suami, tak lagi ada anak laki-laki. Tetapi menantunya telah memberikan dia harga diri yang luar biasa. Menantunya telah menjadi saluran berkat Tuhan untuk menjadi pengharapan akan masa depan yang dulu dicita-citakannya ketika ada suami dan anak-anaknya, tapi tak pernah digapainya. Justru sekarang ketika dia tidak punya lagi suami, dia tidak punya lagi anak laki-laki, justru Rut telah memberikan kebanggaan yang luar biasa. Sehingga dikatakan menantunya Rut itu sama dengan 7 anak laki-laki.
Kata 7 dipakai untuk menggambarkan sebetulnya kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan anak laki-laki ada melalui Rut, yang memberikan dia harap di tengah-tengah tidak adanya pengharapan, yang memberikan dia kemungkinan di tengah-tengah adanya ketidakmungkinan, karena Tuhan telah campur tangan menolong Naomi di dalam perjuangan hidupnya. Maka harga diri Naomi dikembalikan. Naomi mengalami kesukacitaan yang tidak terbilang itu. Naomi mengalami kepuasan yang luar biasa itu. Betapa Tuhan telah mengerjakan sebuah pekerjaan yang luar biasa baginya, untuk dia di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan itu. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, Naomi mengalami kemungkinan yang menjadi sebuah kenyataan. Di tengah-tengah ketidakpastian, Naomi mendapat sebuah kepastian dari Tuhan. Di tengah-tengah hilangnya pengharapan, justru Naomi melihat berkas-berkas cahaya yang bersinar luar biasa, menembus kegelapan, memberikan kepastian. Puji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan berperan di dalam kehidupan Naomi. Nah, jadi saudara, aib Naomi telah berubah menjadi sebuah gegap gempita kemenangan yang luar biasa. Ya. Dan akhirnya nama anak ini yang disebut Obed memang menjadi nama yang luar biasa. Karena di dalam garis lanjutnya, maka kita akan melihat bagaimana sebetulnya Obed menjadi ayah dari Isai, Isai menjadi ayah daripada Daud. Dan Daud adalah garis keturunan yang kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus, anak Daud itu. Wah, Bethlehem kota Daud. Siapa itu Daud? Anak Isai. Siapa itu Isai? Anak Obed. Siapa itu Obed? Anak Rut, anak Naomi. Wow, luar biasa. Oleh karena itu pernikahan Boas dan Rut telah menjadi gegap gempita yang luar biasa bagi Naomi. Dan itu bukan saja berhenti di situ, tetapi berlanjut nun jauh di sana. Bahkan ketika Naomi sudah tiada dan tak lagi bisa melihat betapa sebetulnya garis keturunannya telah dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi dunia. Ketika Yesus Kristus meninggalkan surga mulia, menjadi manusia, ia memilih garis Isai, Daud, dan lahirlah Yesus. Jangan lupa semua dari Obed. Kebanggaan Naomi. Kepuasan Naomi, penghiburan Naomi. Apa yang ingin saya katakan di sini? Jangan pernah engkau berkata bahwa hidupmu telah gelap gulita, tak lagi ada pengharapan. Dan engkau berhitung secara matematis apalagi yang mau diandalkan. Saya pikir posisimu tak sebaik posisi Naomi. Tak punya lagi anak laki-laki yang diharapkan. Apalagi pada zaman itu, pada waktu itu. Tak lagi mempunyai suami yang diandalkan. Tetapi semua terjadi ketika dia sudah cukup tua. Mau menikah lagi, sudah menjadi sesuatu yang sulit baginya. Apa yang akan dikerjakannya? Harga diri hilang sudah. Rasanya aib bertumpuk bagi dia dan kepahitan mewarnai hari-harinya. Itulah tangisan Naomi. Naomi tak lagi melihat cahaya kehidupan. Dan Naomi telah kehilangan cahaya pengharapan. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu berubah. Menjadi luar biasa. Naomi kini menjadi pusat penghiburan. Hatinya penuh dengan kesukacitaan karena Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa pada dirinya. Tidakkah Tuhan yang sama juga bisa bekerja pada engkau dimanapun engkau berada, apapun yang menjadi persoalanmu? Apa hakmu untuk mengatakan terlalu berat persoalanku? Faktanya menunjukkan ketidakmungkinan. Bagaimana aku bisa berkata hidup masih punya pengharapan? Engkau mulai marah, kecewa. Bahkan mungkin engkau mulai mendakwa Allah. Tak lagi setia, tak lagi berpihak kepadamu. Bahkan engkau mungkin sudah mulai meninggalkan hari-hari hidupmu, persekutuanmu, jam doamu kepada dia. Karena engkau mungkin menganggap sekali lagi Allah tak setia. Camkanlah, pikirkanlah baik-baik. Allah tak pernah salah dalam bertindak. Karyanya selalu luar biasa bagi semua anak manusia. Camkanlah, pikirkanlah baik-baik. Ini yang harus kita kerjakan, kita gumuli dan kita menangkan di dalam kehidupan kita. Camkanlah, pikirkanlah baik-baik. Tuhan penuh cinta kasih. Ia tak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa? Kita harus takut. Majulah bersama dia. Muliakanlah dia. Supaya hidup kita penuh dengan kesukacitaan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, pikirkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, kita mendapatkan kekuatan penghiburan yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan karena kita boleh menjadi saksinya. Jadi, jangan pernah berkata, ada persoalan yang terlalu berat di dalam hidupmu. Memang ada persoalan yang berat, tapi tak pernah melebihi batas kemampuanmu.
Memang ada masalah yang sangat sulit, tetapi tetap tidak melewati batas kemampuanmu. Engkau masih punya kekuatan untuk menaruh harapmu pada Tuhan. Engkau masih punya kekuatan untuk berseru kepada Tuhan. Engkau masih punya kekuatan supaya Tuhan menolongmu di dalam kehidupan. Berteriaklah kepadanya, mintalah tolong kepadanya. Ia akan menolongmu. Jadi, saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita jalani, hari lepas ke hari, selalu ada pertarungan-pertarungan yang harus kita selesaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi dari hari lepas ke hari, jangan pernah takut, karena Tuhan tak pernah meninggalkan. Dan ketika dia memberikan penghiburan, penghiburan pun tak pernah terbayangkan. Naomi yang sudah hilang harap, Naomi yang tak lagi mungkin mendapatkan generasi, Naomi yang tak lagi memiliki kebanggaan, tak saja mendapatkan jawaban, tetapi bonus yang limpah luar biasa. Karena dari garisnya lah lahir Yesus, anak Daud itu. Betapa luar biasanya, betapa ajaibnya. Tuhan mengangkat harkat diri daripada Naomi, sehingga kisah Naomi tidak bisa dilepaskan dari kisah Kristus yang datang ke dalam dunia. Kisah Naomi tidak bisa dilepaskan dari kisah Daud yang diangkat menjadi raja pertama pilihan Tuhan. Karena Saul adalah pilihan dari semangat orang Israel yang menggebu-gebu. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan seorang yang bernama Daud. Oleh karena itu hebat sekali, luar biasa sekali. Jawaban itu begitu hebat, jawaban itu begitu akurat. Nah, kembali lagi, apa yang kita takutkan? Apa yang kita gelisahkan? Perubahan-perubahan radikal yang terjadi mewarnai setiap langkah-langkah kehidupan. Perubahan-perubahan radikal yang terjadi memberikan pengharapan dan kekuatan, pertolongan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan. Naomi melangkah dari hari ke hari, melewatinya dalam doa dan harap kepada Tuhan. Naomi beruntung di tengah-tengah kepahitan. Ada seorang seperti Rut, mantu yang nunut, mantu yang takut kepada kebenaran akan Tuhan. Padahal aslinya dia orang kafir. Tuhanmu adalah Tuhanku. Itu kalimat daripada Rut terhadap Naomi. Karena itu tak ada pemeliharaan Tuhan yang salah di dalam kehidupan. Semua tepat, tapi kita lah yang seringkali gagal memahami pemeliharaan Tuhan. Kita lah yang seringkali tidak mampu menangkap kehendak Tuhan dalam kehidupan. Akhirnya kita salah. Kita kecewa. Tak boleh demikian. Seharusnya kita tetap setia berjalan. Seperti Naomi, hanya berperkara kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan. Dan Naomi mendapatkan kemenangan, gegap gempita yang luar biasa. Naomi memang harus kembali ke Bethlehem, kota perjanjian itu. Naomi harus kembali kepada Tuhan yang memberinya tempat di Bethlehem. Tuhan yang hidup yang menuntun membimbing dia. Perjalanan hidup berliku-liku, tak menentu dan tak pasti. Tapi ada satu yang perlu kita percaya. Tuhan ada di sana menjaga kita. Sehingga tujuan kita menjadi jelas, harap kita menjadi pasti, kemenangan jadi warisan hidup kita. Nah, bagaimana kita memikirkan ini? Biarlah kita belajar dari kasus-kasus yang dialami oleh Naomi. Pergumulan, kesulitan demi kesulitan yang datang silih berganti. Tak membuat Naomi putus harap. Biarlah kita belajar untuk mengerti dan menyadari betapa Tuhan selalu dekat kepada orang yang taat. Yang menyadari kesalahan yang ada kembali ke pangkuan. Maka kisah tentang Naomi kembali ke Bethlehem semacam satu gambaran bagaimana Naomi kembali kepada kebenaran. Bagaimana Naomi kembali kepada habitatnya. Bagaimana Naomi kembali kepada yang seharusnya. Karena memang seharusnya Naomi hidup dan bertahan di Bethlehem, bukan pergi ke tempat lain. Karena sudah seharusnya Naomi berjuang di Bethlehem, bukan di tempat lain. Karena sudah seharusnya Naomi mempercayakan hidupnya di Bethlehem, bukan ke tempat asing. Ia kembali. Tapi pada waktu ia kembali, pengharapan Tuhan tampak, yaitu ketika Rut menyertainya. Pengharapan itu menjadi nyata ketika Rut dinikahi oleh Boaz. Dan sangat luar biasa, kemenangan gegap gempita ketika Obed dilahirkan. Termasyurlah namanya. Maka pada waktu itu orang-orang yang berteriak, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Itu merupakan sebuah ungkapan yang besar sekali. Sudah menjadi semacam nubuat yang muncul begitu saja. Menjadi sebuah sinyal yang begitu besar
untuk menyatakan jadi apa kelak anak ini. Jadi apa kelak keturunan dari dia. Dan bagi Naomi tentu kesukacita itu menjadi rangkap. Pertama, cinta kasih dari menantunya yang sangat luar biasa sehingga ikut dan tak terpisah dari dia. Tetapi yang kedua, kerelaan anak mantunya ini pula untuk membuat anak itu menjadi anak di mana nama Naomi bisa dilukiskan, bisa diukirkan, tergores dalam garis keturunan itu. Dan itulah sebab kemudian dikatakan Naomi pula lah yang menggendong anak itu dan menjadi pengasuh bagi anak itu. Saudara bisa membayangkan bagaimana kesukacitaan yang limpah yang dialami dan bagaimana dia menggendong anak itu. Karena itu saudara, ketika kita mengalami kehidupan dan berbagai pergumulan yang terjadi, bahkan mungkin ada orang yang tertimpa bencana tsunami, kehilangan semuanya dan tinggal hidup sendiri. Mungkin dia akan berkata, keluargaku habis sudah, harapanku habis sudah, hartaku habis sudah. Sepertinya masa depan sudah gelap, tak lagi menjanjikan. Sepertinya hidup sudah berakhir di situ, bukan? Tapi izinkan saya untuk mengingatkan engkau. Naomi kembali dengan tangan hampa yang menempel pada badannya. Sisa sedikit yang bisa dibawanya tak lagi mempunyai makna yang berarti untuk membangun kehidupannya. Tetapi kasih Tuhan selalu memungkinkan sesuatu terjadi. Jadi ingatlah, di dalam hidupmu, di dalam kesendirianmu, kalau memang engkau mengalami kepahitan atau bencana yang paling berat itu, jangan pernah takut. Karena Tuhan akan menolongmu, memampukanmu untuk membuat engkau menjadi kuat di dalam kehidupanmu. Sehingga dengan demikian, engkau bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sepertinya pada waktu itu terjadi, bencana itu terjadi, semuanya hilang dalam sekejap, mungkin engkau akan marah pada Tuhan, bukan? Seperti yang saya katakan di depan tadi. Logikanya, hitung-hitungannya, lihat saja apa yang kau alami. Tetapi ingatlah, Tuhan lebih dari apa yang kau alami. Ia mampu menolongmu. Bahkan tidak bisa engkau bayangkan tindakannya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan. Karena itu taruhlah pengharapanmu yang penuh kepada Tuhan, supaya Tuhan menghidupi engkau di dalam kehidupanmu, dan engkau tahu bagaimana cinta kasih-Nya kepadamu. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong Naomi. Terpujilah Tuhan yang membuat Naomi tersenyum di dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan yang juga menolongmu di dalam kehidupanmu. Terpujilah Tuhan yang juga menuntunmu, membimbingmu. Terpujilah Tuhan yang juga besertamu dan tidak pernah meninggalkanmu. Mengapa engkau marah? Mengapa engkau kecewa kalau Ia mengizinkan ada persoalan terjadi dalam hidupmu? Tapi marahlah, kecewalah pada dirimu kalau engkau tak mau taat kepada pimpinannya, tak mampu untuk percaya sepenuhnya kepada Dia, Tuhan yang hidup. Kecewalah kalau engkau tak bisa menambatkan imanmu sepenuhnya kepada Dia. Tetapi jangan larut dalam kekecewaanmu. Sadarlah, rubahlah, kembalilah dan katakan, Tuhan tolong aku. Bukankah hidup ini indah, saudaraku? Oleh karena itulah pertolongan dan gairah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan menjadi pengharapan yang utuh yang bisa kita kumandangkan, menjadi nyanyian kemenangan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan aku, Tuhan menghibur aku. Ada satu lagu yang diambil dari Mazmur yang berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Bukankah itu membicarakan, melukiskan sebuah penjagaan, sebuah pemeliharaan yang begitu luar biasa, yang Tuhan kerjakan bagi orang yang percaya kepadanya, yang menaruh harap kepadanya, yang berjalan di dalam jalannya, dan hidup menyuliakan dan menyenangkan hatinya. Alangkah luar biasa indahnya. Saudaraku, hiduplah dalam takut akan Dia. Saudaraku, muliakanlah Dia. Saudaraku, lakukanlah kehendaknya. Tak ada yang salah dalam kehidupan ini. Semua menjadi menyenangkan di dalam Dia, bersama Dia, dengan Dia, Tuhan yang hidup itu. Karena itu saudaraku yang kekasih, mainkan peranmu dalam kehidupan. Menangkan pertempuran di dalam Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Maju terus. Dan jadilah laskar yang tangguh. Semoga orang pun berkata padamu ketika engkau mengalami pergumulan dan engkau bisa melewatinya, terpujilah Tuhan yang telah menolongmu. Terpujilah Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidupmu. Kalau Naomi mengalami kesukaan dan kesukaannya menjadi kemuliaan
akan nama Tuhan. Mengapa saudara dan saya tak bergairah dan berkata, Tuhan tolong aku di tengah pergumulanku supaya aku boleh jadi kemuliaan bagi namamu. Bukankah tanpa pergumulan engkau tak akan tahu arti kemenangan? Tapi dengan pergumulan engkau akan mengerti arti kemenangan dan engkau akan punya kekuatan untuk menikmatinya dan kenikmatan yang luar biasa karena Tuhan menyertainya. Saudaraku, pegang, camkan, pikirkan. Penghiburan dari Tuhan sangat luar biasa. Jangan pernah mundur. Dan jangan pernah berkata, terlalu berat persoalanku. Tak lagi ada yang bisa menolongku. No, ada yang bisa menolongmu, yaitu Tuhan yang hidup itu. Siapapun engkau, dimanapun engkau, apapun persoalanmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berseru pada Dia. Ia menolongmu. Ia menolongmu. Ia menolongmu. Jangan lari, tapi segeralah kembali ke dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang hidup, yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami dalam perenungan kami akan firman hidup. Biar Tuhan memampukan kami untuk kami hidup sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Ampunkan kami Tuhan akan dosa salah kelemahan kami, kuasai kami akan hati dan pikiran kami. Kalau dalam perjalanan hidup kami kecewa, marah padamu atas apa yang kami alami. Kami tak mampu untuk belajar, memahami, apalagi mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dan hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan-Mu. Mampukan kami dalam kasih-Mu. Kami serahkan segenap hidup dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Dan biarlah seluruh kehidupan kami memuliakan nama Tuhan saja. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami. Sumber dan pusat penghiburan kami. Kepadamu lah kami berdoa, ya Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan kami, yang sudah menghibur Naomi dan juga menghibur kami, orang yang percaya dan taat padanya. Terima kasih Tuhan. Amin.